Zam-Zam merupakan sumur mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram. Tepatnya di sebelah tenggara Ka'bah yang hanya berjarak 21 meter dari Ka'bah. Mulut sumur Zam-Zam terletak di bawah area mataf, sejajar dengan batu hitam Hajar Aswad. Zam-Zam dianggap sebagai air yang suci dan istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Secara bahasa, Zam-Zam dalam bahasa Arab berarti melimpah. Banyak peziarah yang melakukan ibadah haji maupun umroh berkunjung ke sumur Zam-Zam untuk meminumnya secara langsung maupun untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Air Zam-Zam memiliki sejarah yang sangat penting dalam Islam. Mata air Zam-Zam pertama kali ditemukan oleh Hajar, istri Nabi Ibrahim, pada tahun 1910 sebelum Masehi. Pada saat itu, Hajar ditinggal sendiri oleh Nabi Ibrahim, di tengah padang pasir yang tandus, bersama Nabi Ismail yang masih bayi. Ketika persediaan airnya telah habis, Hajar merasa kebingungan, di mana lagi ia bisa mendapatkan air untuk dirinya, dan Nabi Ismail yang kehausan, di tengah padang pasir yang tandus. Ia berusaha berlari ke sana kemari, di antara Bukit Safa dan Marwa untuk mencari sumber air. Hingga akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian menghentakkan kakinya, dan secara tiba-tiba, dari dalam tanah muncul sumber air. Air inilah yang kemudian dikenal sebagai Zam-Zam. Seiring berjalannya waktu, sumur Zam-Zam sempat hilang, karena sengaja dikubur oleh Madad bin Amru, yang pada saat itu merupakan penguasa Mekah. Ia melakukan penutupan sumur Zam-Zam, karena kalah dalam peperangan melawan musuhnya, dalam perebutan kota Mekah. Kemudian setelah beradat-abad menghilang, sumur Zam-Zam berhasil ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Dan sejak saat itu, Zam-Zam telah menjadi sumber kehidupan bagi penduduk Mekah dan jutaan jamaah haji setiap tahunnya. Air ini juga memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat Muslim, karena terkait dengan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya, serta menjadi bagian dari ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi memiliki pusat penelitian dan studi Zam-Zam tersendiri. Mereka menganalisis sumur dan kandungan air Zam-Zam dengan rinci setiap minggunya. Dengan metode pemantauan secara digital yang memantau tingkat air, konduktivitas listrik, tingkat pH, kandungan mineral, dan suhu untuk menjaga kualitas dari air Zam-Zam. Sumur Zam-Zam sejak pertama kali ditemukan hingga sekarang telah berumur lebih dari 4.000 tahun. Sumur ini dapat menghasilkan air sebanyak 11 liter sampai 18,5 liter per detiknya, dan yang membuatnya spesial, meskipun hanya memiliki kedalaman 31 meter, air Zam-Zam ini belum pernah habis. Menurut Profesor Geologi Abbas Saraki dari African Research Institute, air di sumur Zam-Zam di Mekah tidak pernah berhenti mengalir karena terhubung dengan sumber air tanah terbarukan. Di Mekah, hujan merupakan sumber utama air untuk sumur. Oleh karena itu, kita mungkin berasumsi bahwa persediaan air Zam-Zam pada akhirnya akan habis karena jarangnya hujan di Arab Saudi. Namun, menurut Profesor Abbas, sumur tersebut dapat terus beroperasi secara normal jika lingkungannya stabil dan tidak berubah. Artinya, ada kemungkinan air Zam-Zam berhenti mengalir jika terjadi perubahan iklim yang drastis di sekitar Mekah.
Air dari sumur Zam-Zam selalu bersih dan bebas dari kontaminasi. Penelitian telah menemukan bahwa air Zam-Zam mengandung 366 mg per liter bikarbonat yang menjadikannya air paling murni di dunia. Air dari sumur Zam-Zam juga kaya akan kandungan mineral. Kandungan mineral inilah yang menjadikan sumur Zam-Zam lebih baik dari sumber air dimanapun, dan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dikutip dari nationalgeographic.co.id, pada tahun 1908 dan 1973 pernah dilakukan suatu analisa kimiawi. Hasilnya membuktikan bahwa air Zam-Zam terbebas dari kuman dan zat-zat polutan. Penelitian lain juga pernah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan bahwa air Zam-Zam berbeda dengan air lainnya, karena ia tidak berjamur, dan tidak berubah warna, rasa, atau bau. Pertumbuhan biologis dan vegetasi biasanya terjadi di sebagian besar sumur. Hal ini membuat air menjadi tidak enak, karena pertumbuhan alga, yang menyebabkan perubahan rasa dan bau. Namun, di sumur air Zam-Zam, tidak ditemukan tanda-tanda pertumbuhan biologis. Berikutnya, ada penelitian dari ilmuwan Jepang, yang bernama Masaru Emoto. Ia telah banyak melakukan penelitian tentang air, termasuk juga air dari sumur Zam-Zam. Dengan menggunakan metode pengkristalan air, ia menemukan bahwa bentuk kristal air dari sumur Zam-Zam memiliki keunikan. Sesuai dengan namanya, yang terdiri dari dua kata, air Zam-Zam juga berbentuk dua kristal. Metode penelitian Masaru Emoto ini didasarkan pada prinsip pembekuan berbagai sampel air sebanyak 0,5 ml. Kemudian, potongan-potongan kecil es diekstraksi dan digunakan sebagai pengukuran kualitas air yang dilihat dari bentuk kristalnya. Masaru juga mengklaim bahwa jika satu tetes air Zam-Zam bercampur dengan 1000 tetes air biasa, maka kualitas air biasa ini akan mendapatkan kualitas yang sama seperti air Zam-Zam. Selain itu, ia juga menemukan bahwa kualitas atau kandungan dari air Zam-Zam tidak dapat berubah, meskipun sudah didaur ulang, air Zam-Zam akan tetap murni. Selanjutnya ada penelitian dari Dr. Nat Pfeiffer, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Jerman, yang melakukan penelitian terhadap sel dalam tubuh manusia, pada saat sebelum dan setelah minum air Zam-Zam. Ia juga membandingkan air Zam-Zam dengan air dari Munich, Jerman. Air dari Munich, Jerman, secara kimiawi juga murni seperti air Zam-Zam, akan tetapi secara energi, berbeda jauh dari air Zam-Zam, sehingga air Zam-Zam memiliki efek yang lebih positif pada sel-sel tubuh manusia. We pictured your energetic field before Zam-Zam water. Yes. You can see your fingertips before, not very strong, but then after 25 milliliters of Zam-Zam water and about 15 minutes, 15 minutes. you see the change. Allah. And the thing is, you see an answer. Yes, you have energized your system, and the cell system tell you, I like that. Bagi umat muslim, kisah tentang asal-usul Zam-Zam mengajarkan nilai kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan atas pertolongannya dalam situasi sulit. Dan sejak saat itu pula, sumur ini menjadi lambang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, serta bukti akan kuasanya dalam memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Pada akhirnya, air Zam-Zam tetap menjadi simbol iman dan rizki bagi umat muslim di seluruh dunia hingga hari ini.